Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bagian 2 akan menyampaikan presentasi dengan judul Proses Operasional Asuransi Allianz, di mana yang beranggotakan Nur Izzati Hafizah 22030062, Revi Anissa Salim 22030063, Salsabila Humairah 22030068, Sri Husnita Dewi 22030070, dan saya sendiri Yuda Alfarezi dengan NIM 22030078. Materi pertama akan eh, saya sampaikan sendiri, yaitu tentang proses operasional asuransi perusahaan asuransi Allianz dengan 3 tahap, yaitu proses isu polis, proses klien, dan proses launching produk baru. Yang pertama itu proses isopolis. Nah, proses isopolis ini adalah proses final di mana dokumen polis asuransi dibuat, disetujui, dan diterbitkan oleh perusahaan asuransi sebagai bukti bahwa pertanggungan resmi mulai berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Adapun rangkaian kegiatan dalam proses isopolis, pertama ada pengajuan diterima dan diperiksa. Nah, di tahap ini calon nasabah mengisi formulir pada aplikasi Allianz dengan menginputkan data diri dan dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah formulir terkirim, tim Allianz akan mengecek kelengkapan dan kejelasan data tersebut sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kedua, itu ada disetujui underwriting. Nah, pada tahap ini, underwriter Allianz menilai risiko dari nasabah berdasarkan informasi dan dokumen yang sudah dikumpulkan. Dari penilaian ini, underwriter akan memutuskan apakah pengajuan akan diterima, ditolak, atau diterima dengan syarat tertentu. Tahap ketiga ada penetapan premi dan persetujuan nasabah. Setelah pengajuan disetujui oleh underwriter, Allianz akan menentukan besarnya premi dan ketentuan polis finalnya. Nah, informasi ini kemudian dikonfirmasikan kepada calon nasabah, dan nasabah diminta menyatakan persetujuannya sebelum masuk ke tahap pembayaran premi dan penerbitan polis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Revi. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tahap selanjutnya yaitu pada rangkaian proses isu polis itu yaitu pembayaran premi awal. Nah, yang ini pembayaran premi awal itu sifatnya jika diwajibkan saja. Nah, polis umumnya tidak diterbitkan sebelum premi pertama dibayarkan. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan dokumen polis. Nah, sistem asuransi membuat dokumen digital atau fisik berisi rincian, manfaat, risiko, ketentuan, pengecualian, dan tabel dari premi. Selanjutnya yaitu penerbitan polis dinyatakan aktif atau resmi dan dikirim ke pemegang polis dalam bentuk fisik atau digital. Selanjutnya yaitu proses klaim. Proses klaim adalah serangkaian langkah yang dilakukan pemegang polis untuk meminta ganti rugi kepada perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian, kerusakan, atau peristiwa yang dijamin oleh polis. Nah, proses asuransi yang pertama yaitu adalah klaim diajukan. Nah, di sini nasabah lapor kerugian ke Allianz maksimal 72 jam via call center atau portal atau kantor cabang dengan nomor polis dan kronologi singkat. Klaim resmi diajukan dan akan lanjut diverifikasi. Setelah itu, langkah selanjutnya itu investigasi. Pihak Allianz akan memverifikasi kelengkapan dokumen. Jika diperlukan, petugas atau superior akan melakukan cek fisik kendaraan dan survei ke lokasi kejadian guna memastikan kebenaran klaim dan menilai kebesaran kerusakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tata. Kepada Tata dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Proses klaim selanjutnya yaitu klaim diterima, di mana klaim dinyatakan diterima ketika hasil verifikasi dokumen, investigasi, dan penilaian risiko menunjukkan bahwa kerugian benar-benar terjadi dengan penyebabnya sesuai dengan jaminan polis dan semua syarat administrasi yang sudah terpenuhi. Yang terakhir yaitu ada klaim yang dibayarkan. Klaim dibayarkan setelah
perusahaan asuransi menyetujui nilai kerugian dan memastikan seluruh dokumen serta ketentuan polis terpenuhi dan pada tahap ini asuransi mentransfer dana ganti rugi kepada nasabah. Pembayaran dilakukan sesuai jenis pertanggungan, batas nilai polis, dan hasil investigasi sebelumnya. Nah, pada asuransi Allianz kami mengambil proses klaim yaitu pada kendaraan, di mana ini prosesnya dapat dilihat pada web Allianz. Yang pertama, di mana kejadian, di mana kerugian atau kehilangan mobil terjadi. Dengan contohnya seperti mobil rusak karena menabrak atau ditabrak. Yang kedua, kerusakan sebagian bodi, bumper, pintu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada kehilangan total atau kecurian, seperti mobil dicuri atau mobil hilang dan tidak ditemukan lagi. Langkah yang kedua yaitu menghubungi alians utama. Setelah kejadian ini, tetanggung wajib segera menghubungi pihak alians utama. Tujuannya agar pihak asuransi membuka laporan klaim dan memberikan instruksi lanjutannya. Langkah yang ketiga yaitu penanganan awal. Nah, penanganan awalnya tuh ada 3 di sini. Yang pertama, servis dalam 1 hari, yaitu one day service. Biasanya untuk kerusakan yang ringan. Yang kedua yaitu bengkel. Untuk kerusakan menengah berat, kendaraan dibawa ke bengkel rekanan, maksudnya bengkel yang sudah disetujui oleh pihak Allianz. Yang ketiga yaitu survei lapangan. Ini dilakukan ketika lokasi kejadian perlu diperiksa. Yang kedua itu terjadi kehilangan total. Yang ketiga ada situasi yang butuh verifikasi langsung. Tahap yang keempat yaitu ada pemeriksaan oleh pihak asuransi, di mana pihak asuransi akan melakukan cek fisik kendaraan, di mana petugas akan memeriksa bagian mana yang rusak. Yang kedua yaitu mengambil foto kendaraan sebagai dokumentasi resmi sebelum perbaikan atau nilai kerusakan. Udah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Humaira. Kepada Salsabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, proses klaim kendaraan yaitu tertanggung itu melalui proses mengisi dan menandatangani laporan kecelakaan kendaraan. Nah, untuk formulir itu biasanya berisi kronologi kejadian, waktu, dan lokasi. Kemudian tertanggung melengkapi dan menyerahkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP, SIM, STNK, polis asuransi, dan dokumen pendukung lain yang diminta oleh aliansnya. Kemudian, pihak asuransi melakukan survei lokasi. Jika diperlukan, alians akan melakukan survei lokasi kejadian untuk memastikan kronologi atau mengumpulkan informasi tambahan dan memvalidasi bukti yang diberikan oleh nasabah. Survei ini biasanya dilakukan untuk kecelakaan berat atau kehilangan total. Kemudian, setelah melakukan survei, itu sampai di tahap penerbitan SPK atau atau persetujuan klaim, di mana setelah seluruh verifikasi selesai, Allianz akan memutuskan langkah berikutnya, seperti mengeluarkan SPK atau surat perintah kerja untuk bengkel jika kasusnya berupa kerusakan kendaraan, atau mengeluarkan persetujuan klaim untuk kasus kehilangan total. SPK ini menjadi dasar bagi bengkel untuk mulai memperbaiki kendaraan. Kemudian, untuk proses selanjutannya itu berdasarkan jenis kerugian. Yang pertama, jika kerusakan atau kehilangan sebagian atau akibat tabrakan, itu kendaraan diperbaiki di bengkel rekanan. Setelah selesai, nasabah akan menerima pemberitahuan untuk pengambilan kendaraan. Yang kedua itu ada jika kehilangan total atau pencurian, Allianz akan melakukan analisis lebih mendalam dan berkoordinasi dengan kepolisian.
Kemudian nasabah dan pihak asuransi akan mencapai kesepakatan penyelesaian klaim. Kemudian tahap terakhir itu adalah pembayaran klaim. Setelah proses dinyatakan lengkap dan disetujui, Allianz akan melakukan pembayaran klaim sesuai ketentuan dalam polis. Pembayarannya itu bisa berupa pergantian biaya perbaikan jika kerusakan atau nilai pertanggungan jika total loss. Untuk materi selanjutnya itu ada proses launching produk baru. Proses launching produk baru ini merupakan proses memperkenalkan produk asuransi baru ke pasar secara resmi dengan fokus kuat pada inovasi dan digitalisasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurizati Hafizah. Kepada Nurizati dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses launching produk barunya, di mana itu ada market intelligence. Ini dipengaruhi oleh riset pasar. Jadi perusahaan asuransi itu meriset apa aja keperluan atau kebutuhan dari konsumen dan risiko baru yang akan muncul, kemudian dirumuskan ke produk baru. Lalu tim akan mengamati perkembangan literasi keuangan nasabah dan preferensi mereka. Selanjutnya itu kesepakatan produk, di mana tim akan meluncurkan penentuan ini jenis coverage atau target, jadi menentukan aspek mana yang akan diluncurkan. Lalu tim produk Allianz membuat kesepakatan internal mengenai karakteristik produk asuransi umum yang akan dikembangkan, termasuk jenis pelindungan, target market, dan unique selling point. Selanjutnya, itu ada proses pricing dan persiapan operasional, di mana proses pricing ini adalah penetapan struktur premi berdasarkan risiko. Lalu, di mana Allianz akan menghitung dan menetapkan struktur premi berdasarkan analisis risiko. Lalu, biaya klaim history, profil risiko geografis, dan pasar untuk memastikan premi tersebut kompetitif untuk menguntungkan konsumen atau tidak. Lalu itu adalah persiapan operasional, di mana ini setup sistem digital atau training tenaga penjualnya, di mana perusahaan Allianz menyiapkan infrastruktur operasional berbasis teknologi digital, sistem underwriting dan otomatis, lalu proses klaim digital dan pelatihan kepada agen penjualnya. Selanjutnya itu ada persetujuan atau regulasi dan peluncuran, di mana ini menggunakan approval dari OJK dan didistribusikan ke publik. Lalu produk yang diajukan untuk persetujuan OJK lalu diluncurkan ke publik melalui media web dari perusahaan sendiri. Lalu melalui agen Allianz dan bancassurance, aplikasi mobile, website, dan kantor cabang lainnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi pada video kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat mendapatkan wawasan kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandukan jalan acara. Waalaikumsalam. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.